Memetik apel merah rano, matang benar merah warnanya. Saya ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Natariviana SPD MPD. Saya Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Sri Mujinab Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada Lomba Apresiasi GTK tahun 2025, saya mengambil kategori Kepala SLB Transformatif. Adapun judul yang akan saya angkat pada lomba kali ini adalah SLB Hebat, Anak Tangguh, Sinergi 3 Program untuk Masa Depan Indonesia. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang berdaya saing dan berkarakter. Pendidikan tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai, moral, dan karakter yang kuat agar peserta didik mampu menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Dalam konteks pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sekolah luar biasa memiliki peran strategis dan memberikan layanan pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, sistem pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, kreatif, dan memiliki integritas. Pendidikan karakter menjadi aspek fundamental dalam membentuk generasi yang berdaya saing, berakhlak mulia, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Sekolah Luar Biasa Negeri Sri Mujinab Pekanbaru berinovasi melalui implementasi 3 program strategis, yaitu 7 kebiasaan hebat anak Indonesia, Sekolah Siaga Kependudukan, dan kurikulum P4GN. Ketika program tersebut dirancang untuk saling melengkapi dan bersinergi dalam membentuk pribadi anak yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing. Integrasi ketiganya menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik berkebutuhan khusus. Implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan melalui pembiasaan di sekolah, di antaranya yang pertama, kegiatan salam dan sapa pagi. Guru saat anak datang ke sekolah menyambut mereka dengan semangat dan senyuman, sehingga mereka merasa senang datang lebih awal. Setelah anak-anak berbaris menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu menyalami seluruh guru satu persatu. Interaksi kegiatan seperti ini dilakukan sebagai awal pembelajaran di pagi hari sebelum masuk ke dalam kelas. Selain itu, setiap hari Selasa hingga hari Kamis, anak-anak juga akan mengikuti kegiatan senam pagi bersama. Kegiatan pembiasaan yang kedua adalah beribadah. Implementasi kegiatan beribadah dimulai dari kegiatan berdoa sebelum maupun sesudah belajar di dalam kelas masing-masing. Dalam pembiasaan ini, anak-anak diharapkan akan mengakui keberadaan dan kekuasaan Tuhan, serta membangun hubungan yang penuh syukur, cinta, dan penghormatan. Sekolah juga menyediakan tempat ibadah berupa musola yang digunakan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setiap Jumat, di minggu pertama dan minggu ketiga, anak-anak mengadakan kegiatan mengaji bersama. SLB Negeri Sri Mujinab tahun ini mulai mengimplementasikan program Al-Quran Isyarat yang ditujukan bagi peserta didik tunarungu. Kebiasaan yang ketiga adalah berolahraga. Melalui olahraga, kita menjaga agar tubuh tetap aktif dan bugar, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ada banyak aktivitas olahraga yang dilakukan di SLB Negeri Sri Mujinab Pekanbaru, dimulai dari senam pagi hingga aktivitas olahraga lainnya, seperti berjalan kaki bersama, permainan catur untuk tunanetra, permainan boci untuk Down syndrome, permainan tradisional, bulu tangkis, voli, hingga senam ritmik untuk Down syndrome. Pembiasaan yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yaitu pola makan teratur dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Pembiasaan makan sehat dan bergizi di SLB Negeri Sri Mujinab dengan melibatkan peran serta orang tua yang mana menyediakan bekal makanan masing-masing dari rumah. Makan ini akan dimakan bersama-sama saat jam istirahat bersama guru di kelasnya masing-masing, sesuai dengan program Gerakan Sekolah Sehat yang sudah dilaksanakan di SLB Negeri Sri Mujinab sejak awal tahun 2024. Anak-anak juga diberikan pemahaman terkait tentang makanan bergizi dari narasumber yang didatangkan dari pihak luar sekolah. Hal ini bermanfaat untuk menambah wawasan kepada anak-anak terkait makanan yang sehat untuk dikonsumsi.
Pada kelas besar, kegiatan boga dilakukan dengan memasak makanan yang sehat yang nantinya diharapkan dapat diterapkan oleh anak-anak di rumah. Kegiatan ini masuk dalam kegiatan intrakurikuler di kelas masing-masing. Pembiasaan yang kelima adalah gemar belajar. Kebiasaan gemar belajar membuka lebih banyak peluang di masa depan, baik dalam pendidikan maupun karir, karena murid yang gemar belajar lebih adaptif dan kreatif dalam menemukan solusi. Oleh karena itu, membangun kebiasaan gemar belajar sangat penting agar peserta didik dapat terus berkembang, berinovasi, dan menghadapi perubahan dengan lebih percaya diri. Dalam pembelajaran di kelas, guru bereksplorasi untuk meningkatkan minat belajar anak dengan menggunakan media-media yang interaktif dan tentunya teknologi, sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar seperti desain grafis, menjahit, menari, pantomim, dan lainnya. Pembiasaan bermasyarakat. Mengajarkan kebiasaan bermasyarakat kepada murid untuk membentuk karakter mereka dalam bertanggung jawab dan menghargai individu lainnya, memunculkan rasa empati, dan memahami nilai kesetaraan bagi bersama. Dalam menumbuhkan kegiatan bermasyarakat, setiap awal tahun pelajaran, dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, semua anak dibawa untuk mengelilingi lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat mengenal lingkungan sekitarnya. Selain itu, anak-anak juga dibawa ke tempat publik atau fasilitas umum lainnya, seperti pameran di lembaga adat daerah, perpustakaan daerah, maupun tempat umum lainnya. Hal ini agar anak-anak dapat bersosialisasi di tempat umum dan mengetahui tentang adab dan etika ketika berada di tempat umum. Pembiasaan ketujuh, tidur cepat. Kegiatan ini biasa ditanyakan guru ketika awal pembelajaran dengan bertanya dan memberi motivasi kepada anak-anak agar anak-anak bisa tidur lebih cepat agar tidak mengantuk saat belajar di kelas. Implementasi integrasi kurikulum Sekolah Siaga Kependudukan. Program SSK bertujuan mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum SLB. Melalui kerjasama dengan BKKBN, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas setempat, sekolah memberikan edukasi mengenai perencanaan hidup, kesehatan reproduksi, dan hak-hak anak. Pada tahun 2025, SLB Negeri Sri Mujinab menerima SK penetapan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan tingkat paripurna, satu-satunya SLB di Indonesia yang memperoleh penghargaan tersebut. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai kependudukan ke seluruh aspek kegiatan kependidikan. Penilaian dari SSK paripurna ini dikarenakan SLB Negeri Sri Mujinab sudah mengintegrasikan kurikulum pada KSP, kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan juga pada kegiatan ekstrakurikuler. Implementasi dari kegiatan ini sudah membuahkan prestasi bagi SLB Negeri Sri Mujinab. Di antaranya, mendapatkan juara 3 apresiasi SSK paripurna tahun 2025 tingkat Provinsi Riau. Selain itu, kami juga mendapatkan prestasi yang membanggakan pada kegiatan Ajang Kespro untuk Kaula Muda Aku Kamu 2025, di mana siswa kami atas nama Peti Adani berhasil meraih juara dan satu-satunya dari peserta disabilitas yang mendapatkan hadiah beasiswa kuliah sampai tamat di perguruan tinggi langsung diberikan oleh Bapak Menteri. Implementasi integrasi kurikulum P4GN. Pentingnya integrasi kurikulum P4GN di sekolah luar biasa tidak bisa diabaikan. Meskipun siswa sekolah luar biasa memiliki kebutuhan khusus, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan edukasi tentang bahaya narkoba. Anak-anak berkebutuhan khusus bisa menjadi target eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena keterbatasan mereka dalam memahami situasi atau membela diri. Beberapa di antara mereka mungkin memiliki kesulitan dalam membedakan mana yang benar dan salah sehingga mudah terpengaruh. SLB Negeri Sri Mujinab dalam melaksanakan implementasi kurikulum P4GN adalah dengan mengintegrasikan kurikulum KSP baik pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam memberikan pemahaman dan penguatan kepada peserta didik, sekolah mengadakan sosialisasi tentang bahaya-bahaya nafza kepada peserta didik tingkat SMP-LB dan SMA-LB. Pada tahun ini, SLB Negeri Sri Mujinab melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran diminta untuk mengikuti kegiatan pembuatan modul ajar Rencana Aksi Nasional RAN 2025 yang salah satu di dalamnya berupa integrasi kurikulum P4GN. Nantinya bahan ajar yang terbentuk akan dijadikan sebagai percontohan untuk sekolah luar biasa atau sekolah khusus di seluruh Indonesia. Bu Siti menjahit kopiah. Kopiah dijahit, bludru yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.